Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Suatu ketika saya pernah bikin konten tentang amalan Nahdiyin yang harus ditiru. Mungkin nanti saya kirimkan linknya kalau saya ingat. Salah satunya amalan itu adalah zikir selepas sholat berjamaah. Itu saya nilai suatu hal yang terus bisa dilakukan karena dengan zikir jahar setelah sholat itu membuat orang yang tidak tahu juga bisa ikut. Karena ini memang tradisinya zaman wali ya. Sunan-sunan dahulu itu kan ngajarnya ke para warga yang tidak tahu apa-apa. Jadi memang diurui, maksudnya didikte terus. Setiap zikir dijaharkan agar jamaah yang lain mendengarkan. Kalau terus diulang-ulang jadinya hafal. Seperti itu kan metodenya memang, tanpa mengabaikan bahwa itu memang ada dalilnya. Namun ada yang komen, Mas, tapi ketika ada yang telat berjamaah itu lalu membuat sholat jamaah sendiri, sedangkan di masjid itu sedang zikir banter suaranya, itu mengganggu kami yang berjamaah, Mas. Karena pakai mic sehingga suara imam yang mimpin itu nggak terdengar. Nah oke ya, ini sering kali terjadi kan. Jadi itu saya jawab, ya itu minusnya, Mas. Sehingga beliaunya bilang, kalau gitu coba bikin konten minusnya amalan Nahdiyin. Maka saya coba sampaikan sekarang minusnya amalan-amalan Nahdiyin menurut saya dan yang saya alami di masjid saya dekat rumah. Jadi ini mungkin tidak semua disamaratakan. Oke, yang pertama adalah yasinan setiap malam Jumat. Nahdiyin meyakini yasinan itu sunnah. Namun ketika terus menerus dilakukan malam Jumat, dan saya pernah diskusi, cobalah sekali-kali malam Jumat itu ganti, jangan yasin, tapi sholawatan. Gak bisa, Mas. Ini saklek sudah, malam Jumat harus yasin. Saya ngomong, ini kayak wajib aja. Ketawa dia. Jadi ini saklek. Padahal kan statusnya sunnah, tapi gak boleh putus, harus surat yasin, harus surat yasin. Setelah sholat itu baca yasin, surat yasin disebar. Kalau ada yang pulang itu dilirik. Nah ini. Tapi nggak tahu apa dalam hatinya. Cuman ini bisa menjadi suatu anggapan bahwa surat yasin di malam Jumat adalah suatu keharusan yang tidak bisa digantikan. Jatuhnya nanti kalau fanatik bahwa surat yasin ini harus setiap malam Jumat, jatuhnya kan wajib. Nah ini. Yang kedua, memang zikir selepas sholat berjamaah itu minusnya ketika pakai mic itu sangat banter dan mengganggu aktivitas masjid lainnya. Aktivitas lain di dalam masjid tersebut. Misal seperti belajar mengajar, seperti jamaah yang telat tadi itu bikin jamaah baru, itu cukup mengganggu. Alangkah eloknya nggak perlu pakai mic lah, jahar tapi nggak perlu pakai mic. Lalu ketika wiridan itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu nggak perlu pakai mic. Ilahi ya Rabbi subhanallah, wes hitung sendiri, alhamdulillah. Itu lebih bijak menurut saya. Lalu lagi amalan Nahdiyin. Apa ya? Tadi saya banyak mencatat itu tadi. Hilang udah. Sementara itu aja deh. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, dipersilakan. Minusnya amalan Nahdiyin. Padahal bagus, tapi ada hukum tertentu yang membuat menjadi minus. Nah, inilah hukum memang bisa dibengkok-bengkokkan. Mungkin ada masukan dari teman-teman, dipersilakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.